sing derhang kara. Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda kembali 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April 2011. Saya tidak akan jauh mengambil tema dari seputar peringatan Hari Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Tema yang akan kita angkat pada malam ini, mengapa sampai tercetus sebuah buku dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Tentunya ada latar belakang yang begitu jauh tentang timbulnya judul Habis Gelap, Terbitlah Terang. Tetapi itu masa lalu. Dan masa sekarang, apakah masih ada kegelapan-kegelapan yang perlu ada sebuah penerangan? Untuk itu, malam ini kami kehadiran tokoh-tokoh wanita di Malang Raya ini. Yang pertama adalah Ibu Dewanti Rumpoko. Selamat malam. Selamat malam, Mas Samsu. Senang sekali saya bisa penjenengan bisa hadir di sini. Saya juga senang bisa hadir dan bertemu sama tokoh yang biasanya cuma dilihat di TV aja. Begitu Bu ya. Ya, Ibu Dewanti Rumpoko ini adalah istri Wali Kota Batu, Edi Rumpoko. Otomatis beliau juga sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Batu. Kemudian narasumber yang kedua yang juga tidak kalah ketokohannya di Malang ini, yaitu Dr. Gredawati Sadana, Rektor Unmer Malang, Rektor Universitas Merdeka Malang. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Ya. Pak Samsu. Ye, saya senang. Saya bertemu, bisa berada di sini bersama-sama dengan Bapak. Iya, tentunya dengan pemirsa Dharma TV juga. Ya. Dan narasumber yang ketiga yang selalu hadir di acara Setitik Pencerahan ini yaitu Ki Atmo Asmorjo. Selamat malam, Rahayu. Rahayu, selamat malam. Semoga para pesawat Dharma TV yang tercinta malam hari ini selalu mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Ya. Dan narasumber yang terakhir yang juga tidak asing bagi kita yaitu Ki Rianto. Selamat malam, Ki Rianto. Selamat malam, Mas Samsu. Ya, Ki Rianto adalah Ketua Komunitas Seni Budaya Universitas Brawijaya. Beliau di Malang ini juga sudah dikenal sebagai budayawan karena pemikiran-pemikiran budayanya tentang, khususnya tentang budaya Jawa. Kalau sekarang budaya Nusantara, Ki Rianto ya. Maunya begitu. Maunya begitu, supaya tidak Jawa menguasai Nusantara, mungkin begitu. Ya, kita awali saja perbincangan kita malam ini. Habis gelap terbitlah terang. Ke yang sepuh aja dulu. Sepuh atau sepah? Sepuh. Oh iya. Bu Dewanti, dan ini agak repot kita ketika berbicara dalam bahasa Jawa. Salah huruf aja sudah salah pengertian. Sepuh, sepah bisa salah nanti. Monggo Ki Rianto, Ki Atmo, tentang tembang ini tadi. Terima kasih Mas Samsu yang tercinta. Jadi tadi oleh Bu sudah ditembangkan, yaitu tembangnya Pucung. Pucung, tembangnya Pucung. Pucung itu pocongan terakhir. Jadi Ibu Edi Rumpoko nama yang indah sekali. Jadi Edi itu apik, Rumpoko itu ngopeni barang sing apik. Nah, karena ini ibu yang satu ini adalah dari Universitas Anti Penjajahan, yaitu universitas yang merdeka. Adapun menantu saya juga di situ. Ya, Pak Rianto ini yaitu termasuk kawan kami setiap hari. Semoga di dalam keindahan setelah gelap terang ini mewujudkan suatu keindahan bagi ibu-ibu dari penggerak PKK dan para ibu yang terhormat ini. Ada kemauan baik, yaitu menjadi suri teladan. Kalau ibu-ibu ini betul-betul yang berkaidah keindahan ini adalah kaum ibu. Untuk itu hari ibu ada, baru hari bapak nggak ada. Untuk itu semoga keindahan yang
dilaksanakan di bumi tercinta Indonesia ini selalu bertepat dengan baik. Semoga ibu-ibu ini menjadi serikandi bangsa untuk terus berjuang demi yaitu kelestarian kehidupan putra-putra bangsa terbaik dan putra-putra pribadi yang terbaik. Kami kira dari saya cukup sekian sementara. Terima kasih Ki Heranto. Saya memberi kesempatan ke Ibu Dewanti. Ibu Dewanti, panjenengan menyikapi tentang Kartini sebelum kita berbincang lebih jauh tentang makna sebuah emansipasi. Kartini sendiri menurut panjenengan apa yang berkesan bagi panjenengan? Silakan Bu Dewanti. Terima kasih Mas Samsu. Kalau kita sudah banyak mendengar tentang Ibu Kartini dari kecil, kita selalu diberitahu, kemudian menyanyikan lagunya. Tapi yang saya dapat dari beliau itu adalah wanita yang luar biasa, di mana di zaman beliau yang sangat terbatas segalanya, itu beliau bisa menggugah semua orang, bukan hanya perempuan, tapi semua orang, bahwa perempuan itu bisa harus sama levelnya dengan pria karena memang bisa. Karena bisa. Karena bisa. Kenapa dulu tidak bisa? Karena tidak diberi kesempatan. Gitu. Itu yang akhirnya membuat kita seperti ada Bu Dr. Kridawati. Beliau ini adalah bos saya istilahnya, karena saya pengajar di Unmer. Gitu. Beliau adalah rektor saya, sehingga ada Bu Kridawati sekarang. Itu karena ada Raden Ajeng Kartini, karena ada kesempatan. Dan sekarang ini kesempatan itu bagi perempuan itu sudah terbuka lebar. Dan kita sebagai perempuan yang harus bisa mengambil kesempatan itu. Kita tidak boleh hanya menunggu atau ya ngantri istilahnya, tunggu dikasih, tetapi kita perempuan juga harus bisa mengambil kesempatan itu. Sebut bola gitu ya. Ya, saya beralih ke panjenengan Bu. Kalau panjenengan bagaimana pemikiran panjenengan tentang Kartini, monggo? Ya, terima kasih Mas Samsu. Panggil saja saya Krida. Krida, oke. KRIDA. Krida, bukan T. Jadi biar enak kan. Iya. Ya, kalau isyarat dari pemikiran yang memang sejak awal disuarakan, akhirnya menjadi buku, diterbitkan. Ide-ide Ibu kita Kartini memang merupakan salah satu pejuang pendobrak untuk merebut kesempatan supaya perempuan-perempuan itu bisa mengenyam pendidikan. Karena dengan pendidikan itu bisa mengangkat martabat dan harkat bangsa, utamanya di situ juga harkat martabat perempuan itu sendiri. Karena perempuan merupakan tonggak dan soko guru bagi keluarga yang ada, sehingga Ibu kita Kartini kepingin berjuang bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang lain untuk bisa merebut kesempatan memperoleh pendidikan. Sampai sekarang kan akhirnya banyak perempuan yang sudah mengenyam pendidikan, apalagi juga pendidikan tinggi. Terus kemudian yang saya melihat memang akhirnya kesempatan berpendidikan kalau yang diumumkan di dalam prestasi-prestasi, juara kelas, juara sekolah, kok ya kemudian banyak perempuannya gitu. Nah ini berarti ada keberhasilan dari perjuangan beliau. Atau memang karena jumlah wanita dengan laki-laki memang lebih banyak wanita. Ya, atau dalam persaingan itu lebih utun, lebih apa ya, lebih tekun, lebih tekun perempuan. Gitu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang habis gelap, terbitlah terang. Nah, di segmen ini tentunya ada kesempatan untuk Kirianto. Barangkali bagaimana penjenengan menyikapi Kartini, Iya. Kirianto? Sebelumnya saya terima kasih. Ini Bu Dewanti, Bu Rektor Unmer, ini sebagai pengejawantan ideologi mereka. Karena Kartini itu sebenarnya bukan manusianya, tapi ideologinya. Ideologinya. Untuk ya. kita mengetahui itu, saya Mas Samsu sedikit membuat keguritan berkaitan dengan habis gelap terbitlah terang. Oh, Saya ya. sarikan dari sana. Bisa nggak dibacakan? Monggo-monggo, silakan. Kartini, Kirianto Hanggendali, April 2011. Trinil, agama lan tatanan Subasita. Kowe mlengos mandeng lakuning Bagaskara. Kahanan kang mbok rengkuh, gayuk-gayuk tuna luput. Ora ana kang bisa. Kang bisa ora ana. Trinil, sira lagi eling. Kowe nyaruwi wanita kang sejati tansah gegandengan guru lagi, sabar tawakal, ngerti agama lan ngerti dununging budaya. Gondang salit banyu kang seger ora ana ing papan kono. Trinil, 12 taun umurmu kang kukuh pengkuh dadya ombaking jaman. Rasa sengsara abanging candyala bakal nuwuhake ema 5. Kalbu tata krama misahake paseduluran, kowe ora trima. Trinil, ing Karang Pradesan kandeling tembok rapeting lawang wujud gegayuhan, kalebu sandang lan pangan. Agama anut tataning kabar lumaku memayu, hayu rahayu, ora kaya wigihmu. Trinil, kalebu jejodohan, 2, 3, 4, 1 yen tan kuwawa. Kadangmu milih kapat. Kowe njur paham agama, kamulyanmu teka kang sadurunge ora tau ana. Matur nuwun. Terima kasih, Kirianto. Itu mendadak sekali itu rupanya. Ini tadi malam. Oh, tadi malam. Jadi setelah Mas Samsu berbicara yang datang Bu Dewanti dengan Bu Kridawati, karena beliau-beliau itu kan sudah kebetulan beliau sangat dulu satu alma mater. Jadi saya harus membuat itu. Itu begini Mas Samsu. Kata-kata Trinil bisa dibayangkan oleh masyarakat. Kartini masa muda itu disebut diwadani Trinil. Trinil itu kan menunjukkan figur yang grapyak, sumeh, bergas, sumanak dan sebagainya. Bedik pisan. Mungkin ya. Bedik dalam artian mereka berontak terhadap tatanan. Ya. Saya sampai sekarang kalau berbicara Kartini, saya melihat Kartini itu merupakan satu ideologi yang belum terpecahkan. Kenapa Kartini disebut Raden Ajeng, bukan Raden Ayu? Padahal keluarga Andrengan itu kalau sudah rumah omah-omah, iku sinebut Raden Ayu. Ning kenapa di Indonesia ini selalu Raden Ayu, Raden Ajeng, bukan Raden Ayu? Ini satu fenomena yang perlu dipecahkan. Ya, kata-kata ini sederhana. 3, kalau saya singkat itu ideologi Kartini itu. Yang Kartini sendiri nggak bisa menjalani sampai akhir hayatnya. Karena mereka bercita-cita yang luhur itu. Siapa yang akan menjalani? Di Dhamma TV malam ini beliau berdua. Penerusnya ya? Iya. Bukan penerus karena Bukan mereka penerus, ya? tidak pernah melakukan itu. Ya. Yang pertama itu Kartini itu PKK ini ya. Gitu. Kartini
ideologinya, ide dasarnya itu pendidikan. Kartini melihat jauh ke depan, bangsa yang tanpa pendidikan pasti terpuruk. Dan Kartini tidak pernah kesampaian dunia pendidikan yang dia idolakan itu nggak pernah. Kalau toh dia jadi guru itu terpaksa, saya kira pada waktu itu. Dan muridnya hanya 5-6 saja, tidak lebih dari itu. Tapi dia punya cita-cita, mengko bongsoku, terutama yang perempuan, lek dadi guru kira-kira loh ya, muridnya sing akeh. Nah, ini berdua ini. Kartini. Pendidikan. Yang kedua tentang kesamaan untuk memilih. Kartini tidak punya ruang untuk itu. Dalam buku itu begini Mas Samsu, suratnya Kartini itu. Dia menangis. Karena apa? Karena dia mendengarkan Kebo Giro. Tahu Kebo Giro ya? Ya. Jadi kalau orang berjalan mau ketemu manten, itu kan ada Kebo Giro, kodok ngorek, munggang itu ya. Pada waktu dia datang di perhelatan itu, didengarkan itu. Dia melihat temannya itu kok begitu ya, kok bisa ya memilih jodohnya. Jadi zaman sakmono itu Kartini nggak bisa, Pak. Terus gue pacari mungkin begitu ya, nggak bisa. Tapi ide dia, jangan seperti saya nanti, perempuan-perempuan itu. Hendaknya bisa memilih sendiri sebagai pendamping hidupnya. Dia menangis pada waktu itu. Itu kesamaan memilih. Kesamaan dalam bekerja, maka PKK tadi. Kesamaan dalam bekerja. Kartini berusaha kaum perempuan itu memiliki pekerjaan-pekerjaan yang tidak secara mutlak dibedakan antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaannya. Kartini betul-betul merasakan itu. Perempuan pada waktu tidak dapat tempat. Kalau kita mau berbicara tentang dulu mana Sartika dengan Kartini, dulu Sartika. Tapi kenapa Kartini sebagai satu figur yang monumental begitu ya? Ya. Sampai sekarang, karena ide itu. Jadi sekiranya Kartini itu masih hidup, atau sekiranya Kartini itu mendengarkan, sekiranya Kartini melihat Dhamma TV malam ini, figur dua ini adalah ideologi Kartini. Dan yang saya katakan PKK sekali tentunya. Ya. Ini Kirianto. kalau kita sarikan dari habis gelap terbitlah terang. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Suti
terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang habis gelap, terbitlah terang. Di segmen tadi, Kirianto sudah memberikan sedikit gambaran tentang apa sebenarnya Kartini. Bukan sosok manusianya, tetapi ideologinya, yang akhirnya ideologi itu senantiasa berkembang sampai saat ini. Seperti hanya beberapa narasumber yang hadir di Titik Pencerahan malam ini, tentunya ada Ibu Dewanti. Saya beralih ke penjelasan Bu. Masyarakat Batu mungkin sudah tidak asing lagi bahwa perkembangan pembangunan di Kota Batu begitu pesatnya dalam waktu yang begitu singkat. Tentunya di balik itu semua sehubungan dengan habis gelap terbitlah terang, peringatan Kartini itu, ini tidak lepas dari peran seorang wanita. Nah, panjenengan sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Batu tentunya akan menjadi Kartini juga bagi masyarakat Batu, tentunya khususnya kaum wanita. Nah, bagaimana panjenengan menyikapi hal tersebut ketika harus turun ke lapangan? Monggo. Iya, Mas Samsu. Memang penduduk Kota Batu itu cuma 200.000 jiwa. Sementara alhamdulillah tahun kemarin itu statistik kenaikan wisatawan itu luar biasa. Bahkan kemarin itu menembus 5 juta. Bayangkan penduduk yang hanya 200.000 kedatangan tamu 5 juta setiap tahun. Gitu, kalau kita nyuguhinya aja bingung gitu ya. Nah, sementara itu sebelum Kota Batu dinyatakan sebagai kota wisata, itu memang sudah terjadi peningkatan wisatawan, tetapi tidak se-booming sekarang. Nah, itu yang harus disikapi dengan bagaimana melayani para wisatawan itu. Yang pertama harus dirubah adalah kesiapan mental. Kesiapan mental. Dan mindset dari penduduk Kota Wisata Batu. Nah, untuk itu di sini peran perempuan lah yang paling banyak menentukan sukses atau tidaknya perubahan mental atau mindsetnya orang-orang di Kota Wisata Batu itu. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa perempuan atau ibu itu adalah pendidik pertama dan utama di dalam rumah tangga. Di dalam rumah tangga, ya. Sehingga kalau ibunya sudah terbuka dalam hal apa itu pariwisata, dia bisa menjelaskan kepada keluarganya, terutama anak-anaknya, bagaimana harus bersikap tentang kedatangan tamu wisatawan itu. Jangan akhirnya karena tidak mengerti, kemudian malah kedatangan tamu atau wisatawan ini menjadi masalah. Yang mengeluh macet, yang mengeluh segala macam gitu. Tetapi marilah kita melihat bahwa di sini ada peluang. Dan yang paling banyak peluang itu yang bisa ditangkap adalah para wanita. Ya. Seperti contohnya wisatawan jelas mereka ingin mencari makanan. Nah, makanan ini restoran atau warung atau apapun itu dunianya dekat sekali dengan perempuan. Itu yang pertama. Kedua, oleh-oleh gitu ya. Oleh-oleh ini baik keripik atau souvenir itu yang paling dekat dunianya ya perempuan. Perempuan juga. Sehingga banyak sekali peluang-peluang yang bisa diambil oleh perempuan di Kota Wisata Batu ini dengan berkembangnya Kota Wisata Batu. Tetapi kalau ini tidak disikapi dengan mental baik, itu akan jadi masalah. Nah, oleh sebab itu saya sebagai ketua tim penggerak PKK terus mensosialisasikan ini sampai ke desa, bahkan ke desa wisma, bagaimana harus kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan tamu-tamu wisatawan ke Kota Wisata Batu gitu. Dan itu merubah mindset berarti masih erat sekali dengan faktor pendidikan. Ya. Itu karena memang semuanya seperti katanya Bu Rektor, seperti katanya Bapak-bapak, kalau mau maju yang paling utama adalah kita harus meningkatkan pendidikan. Oleh sebab itu Kota Wisata Batu juga
mengedepankan pendidikan dengan menggratiskan sekolah itu dari tingkat dasar sampai ke tingkat pendidikan atas SMA, SMK. Kemudian bukan hanya itu, diberi beasiswa jika memang uang sekolah sudah tidak bayar, tetapi ongkos juga tidak ada. Jadi beasiswa untuk operasional juga iya. Bahkan seragam, bahkan buku-buku itu kita usahakan untuk bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Karena terus terang Mas, ini dari Malang ke Batu ini kalau naik mobil cuma setengah jam. Iya. Kecuali kalau macet ya Mas ya. Iya. Tapi Oper-opernya. pendidikan yang ada di Malang dengan di kota wisata Batu itu sangat jauh perbedaannya. Oh gitu. Kalau di sini di Mungkin Malang karena di Batu tidak ada perguruan tinggi. bukan itu, karena memang kami konsepnya kota wisata. Kota Kalau wisata. kota pendidikan di Malang Malang. aja, Oh, kota iya. wisata di Batu. Batu. Tetapi keinginan ya masyarakat untuk mencapai cita-cita yang tinggi itu antara yang di kota dengan yang di desa, di Mbrau, di dekatnya Sumber Berantas sana, itu memang sudah berbeda. Saya bertemu dengan anak usia 10 tahun, anak laki. Saya tanya, sesuk pengen dadi apa cita-citanya? Ngarit, katanya gitu. Luar biasa kan, padahal dari alun-alun Kota Batu, dari Kota Batu ke sana itu kalau ditempuh naik ini tidak sampai setengah jam 20 menit lah gitu. Sementara yang di Kota Batu sudah lumayan, mereka ingin melakukan, tetapi itulah ironisnya. Jadi pendidikan itu sangat penting. Gitu. Dan itu lagi-lagi kembali kepada bagaimana peran wanita terhadap pendidikan itu. Karena ibu adalah pendidik pertama dan utama dalam itu keluarga. Iya. Terima kasih Bu Dewanti. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan.
Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang habis gelap terbitlah terang. Dalam rangka peringatan Hari Kartini 21 April 2011. Di segmen tadi, Bu Dewanti Rumpoko sudah memberikan satu gambaran bagaimana pentingnya peran wanita dalam dunia pendidikan sampai ke pelosok-pelosok desa. Karena ada daerah-daerah yang belum tersentuh dengan pendidikan. Dan tentunya itu peran penting dari pendidikan. Untuk itu Bu Krida, saya beralih ke Panjenengan. Panjenengan sebagai praktisi, di sini sebagai rektor Universitas Merdeka. Tentunya Panjenengan sudah banyak makan garam tentang dunia pendidikan. Bagaimana cita-cita Kartini? Apakah memang benar-benar terwujud menurut Panjenengan? Silakan. Terima kasih Mas Samsu. Jadi kalau dilihat berhasil atau tidak ide-ide yang sudah ditulis, yang sudah dituangkan, memang kita menerjemahkan dan menginterpretasikan dari apa yang ditulis. Kita kan tidak pernah juga bisa berkomunikasi langsung pada waktu itu kan. Kita hanya mendapatkan inspirasi dari itu sebagai implementator di bidang pendidikan untuk kita terapkan bahwa perempuan-perempuan harus bisa mengenal dan mempunyai kesempatan untuk berpendidikan. Pendidikan tidak hanya berada pada pendidikan formal saja, tetapi pendidikan non formal, informal pun itu mempelajari segala situasi yang ada di lingkungan kita, itu adalah bagian juga dari pendidikan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, kami memasok. Jadi kami mendidik sampai dengan mulai Universitas Merdeka Malang ini mulai tahun 64 sampai dengan sekarang kami juga sudah mempunyai alumni sekitar 56.000 dan saat ini kami juga mengelola sekitar lebih kurang 5.000 mahasiswa bersama para dosen dan staf karyawannya itu sejumlah kurang lebih sekitar 525-an gitu. Jadi sejumlah itu potensi-potensi yang ada, mungkin jumlah wanitanya atau jumlah perempuannya separuh dari itu. Oh gitu. Ya, separuh dari itu. Kenapa demikian? Kami juga punya fakultas teknik yang kebanyakan juga laki-laki. Laki-laki. Ya. Yeah. Tetapi di situ 1-2 perempuan ada. Tetapi kami juga punya yang namanya diploma pariwisata dan perhotelan. Banyak perempuannya juga. Ya. Kami juga punya fakultas psikologi yang Ibu Dewanti juga mengasuh di sana dan memberikan pembelajaran, dan saya salut bahwa sesibuk apapun beliau pasti menyempatkan untuk bisa bertemu, bisa bertemu dengan mahasiswanya di kampus kami untuk demi yang namanya pendidikan. Ya, itu tadi. Jadi itu kaum perempuan pada bidang-bidang dan segmen-segmen tertentu itu tadi punya peluang dan kita berusaha untuk meraih dan memperjuangkan peluang. Tadi yang dikatakan Trinil tadi agak nakal, itu juga iya. Kenapa? Karena kita juga kalau ada kebijakan-kebijakan misalnya dari pemerintah yang kadang-kadang ada perbedaan perlakuan, kita terobos dengan segala perjuangan yang kita lakukan. Nah ini kan agak ndablek juga gitu ya. Ini yang namanya ndableknya tadi itu gitu. Jadi peluang-peluang itu harus kita ambil. Misalnya sekarang saya juga sangat prihatin kalau misalnya banyak perempuan dikirim ke luar negeri. Pada tahun 70-an itu justru guru yang dikirim misalnya untuk memberi pembelajaran. Tetapi sekarang akhirnya loh kok kaum perempuan dikirim ke sana hanya untuk tenaga kerja yang paling bawah gitu. Nah ini kan kami juga sebagai kaum perempuan risau untuk itu. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah untuk membackup perjuangan kaum perempuan sampai sekarang harus diperjuangkan betul gitu. Walaupun memang ada sih yang bersama-sama dengan bapak-bapak ini kalau tidak diberi kesempatan juga kita kan susah juga. Andai kata bapak-bapak bilang nggak usah kerja, sudah di rumah saja untuk keluarga. Keluarga yang kualitas juga. Tetapi juga peran untuk kiprah ke masyarakat juga nggak ada gitu. Nah itu juga saya ucapkan terima kasih bahwa kaum bapak-bapak juga mensupport, memberi peluang kepada kami semua untuk merebut peluang-peluang itu. Jadi itu kita tetap berjuang sesuai dengan sesuai atau tidak itu ya ideologi yang sudah diberikan oleh Ibu kita Kartini tadi itu ya. Jadi
semacam itu kami juga banyak sekali perempuan-perempuan yang bisa kita supportkan kepada Pemda. Misalnya tadi Bu Dewanti kota pariwisata. Kami punya perhotelan, punya pariwisata juga gitu ya. Artinya penyalurannya ada ya. Nah itu, jadi ada kerjasama antara dunia pendidikan sendiri dengan pemerintah daerah dan lingkungan-lingkungan untuk tetap mendorong kaum ibu, kaum perempuan untuk tetap berkarya, baik itu ada di dalam rumah maupun di luar rumah. Iya, terima kasih Bu Grida. Tampaknya seperti Kirianto, apa yang disampaikan oleh Bu Grida, ada pendidikan formal, kemudian Bu Dewanti pendidikan informal. Keduanya sepertinya harus balance. Tapi pada kenyataannya banyak sekali di desa-desa yang memerlukan pendidikan non formal seperti hanya PKK ini. Nah, menurut pandangan panjenengan tentang dua sosok yang mempunyai ideologi juga Kartini, bagaimana? Prinsip pendidikan itu kan menjadikan orang bijaksana ya. Bijaksana tidak harus pendidikan di perguruan tinggi, katakan begitu ya. Jadi sebagai istri wali kota tentu tidak mungkin memaksakan mereka untuk sekolah dalam konteks sekolah yang semacam itu. Makanya kebijaksanaan itu tidak harus melalui terap-terapan dunia pendidikan sekarang. Ini yang perlu dipahamkan. Ini Mas Samsu, dalam Kartini itu saya sangat senang sekiranya pada satu saat orang itu tidak banyak berbicara gender, tapi banyak berbicara ideologi Kartini. Saya sangat mengharapkan satu saat pada musim-musim begini ini ada satu instansi, mungkin dari Unmer, mungkin dari Pemda, membedah tentang habis gelap terbitlah terang. Itu sangat menarik. Jadi bukan gendernya yang kita karena setiap saya berbicara gender di tempat di Pemda itu isinya kita menjadi kontradiksi kadang-kadang ya. Masa sih orang perempuan harus semacam itu? Padahal Kartini, pesan Kartini ini begini, Mas Samsu. Bangsawan pikiran dan bangsawan budi, bodoh pada orang yang membanggakan asal keturunannya. Satu. Jika perempuan itu berpelajaran, lebih cakaplah dia mendidik anaknya, dan lebih cakaplah dia mengurus rumah tangganya, dan lebih majulah bangsanya. Yang ketiga, perempuan itu jadi soko guru peradaban, timbul pengaruh yang besar akibatnya dalam hal membaikkan maupun memburukkan kehidupan, baik dan buruk tergantung perempuan. Menurut Kartini ini, bahwa dialah yang paling banyak dapat membantu memajukan kesusilaan manusia. Rusaknya bangsa dari perempuan. Kalau menurut Kartini, ya. Sangatlah banyaknya yang bagus-bagus dan pulang reh. Jadi saya berharap Kartini mengharapkan kita membaca cerita-cerita klasik, ya. Wulang Reh, Widotomo, apalagi Niti Projo dan sebagainya. Ini Kartini, semangatnya Kartini, tapi sekarang kan sudah hilang. Adanya kan hanya di Pak Nyoto, di Pak Koco ini. Adanya di kerawitan-kerawitan. Padahal mestinya apabila orang berbicara teori, apalagi yang modern, dasarnya itu dari cerita-cerita klasik. Apa itu? Ya ini menurut Kartini, Wulang Reh dan sebagainya. Ada lagi dikatakan ibu itu adalah embananing kalbu. Ya. Embanan itu kan sesotyo mungguing embanan. Embanan itu kalau emas itu kan apa ini? Lingkaran cincin itu ya. Iya, jadi embanane sesotyo. Ini menjadi indah apabila embanannya itu bagus. Embanan itu adalah ibu di sini. Yang terakhir itu ibu papaning geluruh. Ini katanya dengan Kartini. Artinya di sini tempat menyandarkan hidup geluruh itu menangis. Jadi nangis geluruh, nangis nangis yang susah sekali ya geluruh itu. Itu papane pada ibu. Kalau sekarang ibu tidak bisa dipakai sebagai papan geluruh, ya tunggu tanggal mainnya negara ini akan semakin terpuruk. Nah, maka saya berterima kasih ada dua figur sebagai tokoh yang saya melihat sebagai implementasi ide-ide yang dipancarkan Kartini sekian tahun yang lalu ada bersama-sama saya. Bu, selamat untuk sampean. Itu Mas Samsu. Iya. Ya, karena waktu
Oh, nggih. nambah sedikit ya. Nggih, nggih, monggo. Karena ini tadi sudah kasusnya tadi nyoto. Hmm? Namanya Ibu Guido. Ibu Guido itu pola, mempunyai semangat. Iya. Jadi ibu-ibu ini mempunyai semangat untuk membangun negara ini sesuai dengan kemampuan. Iya. Untuk itu saya sebagai orang yang sepuh membilang diperbanyak terima kasih kepada Ibu Guido dan Ibu Wali Kota Batu. Semoga di dalam perjuangan ini menjadikan suatu ibadah untuk dicatat oleh Al-Khaliq Maha Pencipta sebagai amalnya yang terbaik. Sekian, terima kasih. Ya, amin. Ya. Ya, Bu Grida dan Bu Dewanti, terima kasih kehadirannya di Setitik Pencerahan ini. Lain waktu kita bisa bergabung kembali dengan tema yang berbeda tentunya. Kiatmo, terima kasih. Irianto, terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya saya Samsu berserta seluruh kerabat kerja Rahma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Namun sebelum saya menutup acara ini, ada baiknya kalau kita simak kalimat bijak untuk kita ambil hikmahnya bersama. Dunia ini terselubung kegelapan dan hanya sedikit orang yang dapat melihat dengan jelas. Seperti burung-burung yang dilepaskan dari jaring, demikian pula hanya sedikit orang yang dapat pergi ke alam surga. Sampai jumpa.